Seperti apa rasanya hidup di dalam kapal selam U-boat Jerman saat Perang Dunia ke-1? Oke, kita mulai dari dasar. U-boat itu singkatan dari Unterseeboot, alias kapal bawah laut dalam bahasa Jerman. Di Perang Dunia I, U-boat ini adalah senjata rahasia andalan Jerman buat ngeblokade Inggris. Bayangin, Inggris itu kan negara pulau, sangat bergantung sama suplai makanan dan barang-barang lain yang diangkut kapal lewat laut. Nah, tugas U-boat inilah yang memutus jalur suplai itu di Samudra Atlantik. Tujuannya jelas, bikin Inggris kelaparan dan menyerah. Desain U-boat di era itu masih terbilang primitif dibanding kapal selam modern. Umumnya, mereka ditenagai mesin diesel kalau di permukaan dan motor listrik yang pakai baterai kalau lagi menyelam. Ruangannya sempit banget dan daya tahannya terbatas, baik itu soal bahan bakar, suplai makanan, atau kapasitas baterai. Ini yang bikin hidup di dalamnya jadi tantangan luar biasa. Berapa sih orang yang bisa muat di dalam kaleng baja ini? Tergantung kelas U-boatnya, tapi biasanya sih antara 25-35 orang. Jumlah yang lumayan banyak buat ruangan yang super sempit, apalagi setiap orang punya peran pentingnya sendiri. Tentu saja ada komandan sebagai otak operasi dan penentu keputusan, lalu perwira mesin atau navigasi yang bertanggung jawab atas semua urusan teknis dan navigasi, kadang juga mengendalikan tembakan torpedo. Di garda depan serangan ada operator torpedo, mereka yang menyiapkan dan menembakkan senjata maut itu. Juru mesin adalah para mekanik kapal yang kerja keras menjaga mesin diesel dan motor listrik tetap jalan. Kerjaannya pasti kotor dan panas. Meski di kapal selam, tetap ada yang ngurus makanan loh. Si koki yang mencoba menyulap bahan makanan seadanya jadi sesuatu yang bisa dimakan. Dan sisanya adalah para pelaut biasa yang melakukan tugas-tugas umum, dari menjaga stabilitas kapal, mengisi bahan bakar, sampai membersihkan. Meskipun ada hierarki yang tegas, komandan itu mutlak, tapi di dalam U-boat, suasananya mau nggak mau jadi lebih egaliter. Kenapa? Karena semua orang hidup berdempetan, makan bareng, tidur di tempat yang sama, dan menghadapi bahaya yang sama. Nggak ada privasi, jadi mau pangkatnya tinggi atau rendah, semua merasakan hal yang sama. Ketergantungan satu sama lain itu kuat banget. Coba deh, bayangkan masuk ke dalam tabung logam sepanjang puluhan meter, tapi lebarnya cuma beberapa meter doang. Itulah interior U-boat. Begitu masuk ke bagian depan, kamu akan langsung menemukan area paling penting buat serangan, ruang torpedo. Disinilah tabung-tabung torpedo berada, lengkap dengan ranjang gantung yang ditaruh persis di atas torpedo-torpedo itu. Iya, kamu nggak salah baca, tidur di atas bom hidup. Bayangin aja kalau lagi diserang, di bawah kamu ada torpedo siap luncur. Ngeri. Bergerak sedikit ke tengah, ada jantung kapal alias control room. Di sini ada periskop buat ngintip ke permukaan, roda kemudi, dan pipa-pipa tekanan yang rumit banget. Para perwira dan komandan menghabiskan sebagian besar waktu di sini mengawasi pergerakan kapal. Sedangkan di bagian paling belakang adalah perut kapal. Disinilah mesin diesel buat di permukaan dan motor listrik buat menyelam. Bau solar dan oli pasti sangat menyengat di area ini, ditambah panas mesin yang bikin gerah. Jangan lupakan juga dapur mini atau yang biasa disebut galley. Jangan bayangin dapur di rumah ya, ini cuma sebuah sudut kecil dengan satu kompor, tempat koki mencoba menyulap bahan makanan seadanya, jadi sesuatu yang bisa dimakan. Dan toilet, nah ini dia nih salah satu nightmare di U-boat. Biasanya cuma ada satu toilet buat puluhan orang. Dan seringnya, toilet ini gampang rusak atau mampet, terutama saat menyelam dalam. Bisa kebayangkan baunya? Secara keseluruhan, atmosfer di dalam U-boat itu kayak gini. Sempit banget sampai sulit gerak. Bau solar campur oli, campur bau badan. Lembabnya minta ampun. Dan penerangannya cuma remang-remang dari lampu bohlam. Gak ada jendela, gak ada udara segar. Rasanya seperti terkurung di dalam gua besi yang gelap dan pengap. Dengan kondisi interior kayak gitu, gimana sih kehidupan sehari-hari para awak? Jauh dari kata ideal. Karena ranjangnya nggak cukup untuk semua orang, para awak harus menerapkan sistem hot banking. Artinya, ranjang yang sama dipakai oleh orang yang berbeda secara bergantian. Begitu satu orang selesai shift dan bangun, ranjangnya langsung diisi oleh orang lain yang baru selesai shift dan mau istirahat. Nggak ada kasur pribadi, dan ranjang itu selalu hangat karena habis dipakai orang lain. Soal makanan, di awal misi mungkin masih lumayan, tapi semakin lama misi berlangsung, suplai makanan pasti menurun kualitasnya. Roti bisa berjamur, kopi jadi encer banget, daging kalengan sudah berasa aneh. Nutrisi pasti kurang banget, dan ini berpengaruh ke semangat dan kesehatan awak. Urusan kebersihan, air tawar itu aset berharga di kapal selam. Jadi buat mandi itu hampir mustahil. Para awak paling cuma bisa lap-lap pakai air seadanya aja. Bayangin, puluhan orang berdesakan di ruang sempit, nggak mandi berminggu-minggu, berkeringat, dan baunya campur sama bau oli mesin, solar, dan kelembapan. Super nggak enak. Nggak ada smartphone, nggak ada internet,
Jadi hiburan mereka terbatas banget, main kartu, nyanyi-nyanyi bareng, mungkin lagu-lagu patriotik atau lagu daerah, atau sekedar bercerita lelucon atau pengalaman. Ini penting banget buat menjaga kewarasan dan ikatan antar kru. Kadang ada yang bawa buku, tapi membacanya juga sulit dengan cahaya remang-remang dan kondisi kapal yang terus bergerak. Hidup di U-boat bukan cuma soal ketidaknyamanan fisik, tapi juga tekanan mental yang luar biasa. Ini nih, boogeyman para awak U-boat, depth charge. Ini adalah bom yang dijatuhkan kapal perang musuh ke dalam air, dirancang untuk meledak di kedalaman tertentu dan menghancurkan kapal selam. Setiap kali mendengar suara baling-baling kapal perusak di atas atau ledakan di kejauhan, stres langsung memuncak. Jantung berdegup kencang, semua orang menahan napas, siap menghadapi kematian kapan saja. Ketika menyelam dalam waktu lama, terutama dengan mode senyap untuk menghindari deteksi, U-boat nggak bisa menyalakan mesin diesel yang butuh udara segar. Akibatnya, oksigen di dalam kapal menipis. Para awak sering merasa pusing, mual, bahkan sulit berkonsentrasi. Itu seperti berada di ruangan tertutup tanpa ventilasi selama berjam-jam. Kebersihan yang buruk, gizi yang kurang, dan kelembapan tinggi bikin para awak rentan terhadap berbagai penyakit. Infeksi kulit, bisul, sakit perut karena makanan yang nggak higienis, dan kelelahan kronis adalah hal biasa. Stamina mereka benar-benar diuji. Namun, di tengah semua penderitaan ini, justru tumbuh ikatan yang luar biasa kuat antar kru. Mereka saling bergantung satu sama lain, dari komandan sampai juru mesin. Mereka jadi seperti keluarga, menghadapi hidup dan mati bersama. Solidaritas inilah yang seringkali menjadi pendorong mereka untuk terus bertahan. Berapa lama sih para awak U-boat ini harus menderita di bawah laut? Rata-rata misi itu berlangsung antara 2-6 minggu. Kadang bisa lebih sebentar kalau ketemu target atau bahaya, kadang bisa lebih lama kalau harus berlayar jauh. Ada beberapa hal yang membatasi durasi misi mereka. Pertama, bahan bakar. Mesin diesel butuh bahan bakar, dan tangki mereka punya kapasitas terbatas. Kedua, suplai makanan. Ini paling krusial. Begitu makanan habis atau kualitasnya nggak layak, misi harus segera diakhiri. Ketiga, daya baterai. Saat menyelam, U-boat mengandalkan motor listrik yang ditenagai baterai. Baterai ini harus diisi ulang secara berkala dengan menyalakan mesin diesel di permukaan. Kalau baterai sekarat dan nggak bisa recharge, kapal bisa terjebak di bawah air. Setelah kembali dari misi yang melelahkan itu, para awak biasanya mendapat cuti singkat, mungkin seminggu atau 2 minggu untuk bisa bertemu keluarga, mandi air bersih, dan makan makanan enak. Tapi habis itu, ya balik lagi, siap untuk misi baru. Siklus yang brutal. Kalau ditanya seberapa bahaya misi U-boat, jawabannya sangat-sangat bahaya. Statistiknya mengerikan. Lebih dari 50% U-boat Jerman karam alias tenggelam sepanjang Perang Dunia I. Itu artinya, peluang buat selamat dari perang ini cuma 50-50. Bahaya utamanya itu banyak sekali. Tentu saja depth charge yang sudah kita bahas. Ledakan bom bawah air ini bisa merobek lambung kapal selam. Lalu ada ranjau laut yang dipasang di jalur pelayaran, seringkali nggak terdeteksi sampai kapal selam menabraknya. Tekanan air di kedalaman itu luar biasa. Jadi sedikit saja kerusakan pada lambung kapal bisa menyebabkan kebocoran dan kapal langsung terisi air. Bahkan baterai kapal selam juga bisa menghasilkan gas klorin yang sangat beracun kalau rusak atau korslet, dan menghirup gas ini bisa fatal. Yang paling tragis, banyak U-boat yang hilang tanpa jejak. Mereka menyelam dan gak pernah kembali ke permukaan. Seluruh awak tewas di dalam, menjadi kuburan bergerak di dasar laut, tanpa ada yang tahu persis apa yang terjadi pada mereka. Supaya lebih kebayang, yuk kita lihat beberapa kisah nyata para awak U-boat di masa Perang Dunia I. Salah satu kisah paling terkenal datang dari U-20 pada tahun 1915. Kapal yang menenggelamkan kapal penumpang Inggris, RMS Lusitania. Insiden ini mengguncangkan dunia dan berkontribusi pada masuknya Amerika Serikat ke perang. Bayangkan situasinya, Komandan Walter Schweger melihat target besar di periskopnya, Lusitania, melaju kencang di lepas pantai Irlandia. Setelah menembakkan satu torpedo, para awak U-20 harus buru-buru menyelam dalam-dalam untuk kabur dari kapal-kapal perusak Inggris yang pasti akan membalas dendam. Suasana di dalam U-boat saat itu pasti mencekam. Lampu mati sebagian untuk menghemat daya, mesin panas menderu pelan di belakang, semua orang menahan napas.
Mereka pasti bisa mendengar dentuman torpedo yang mengenai Lusitania, diikuti dengan jeritan ribuan penumpang yang tewas. Lalu dentuman-dentuman keras mulai terdengar di luar. Itulah depth charge yang dijatuhkan kapal perusak Inggris. Setiap dentuman terasa seperti gempa bumi mini di dalam kapal. Kru berdesakan di lorong sempit, wajah pucat pasi, siap mati kapan saja. Mereka tahu, satu ledakan yang lebih dekat bisa jadi akhir. Misi berhasil, tapi dengan trauma yang mendalam dan ketegangan yang luar biasa. Kemudian ada kisah U-53 di bawah komandan Hans Rose, salah satu U-boat pertama yang berani berlayar sangat jauh sampai ke lepas pantai Amerika Serikat pada Oktober 1916. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan berbahaya. Untuk misi yang berminggu-minggu itu, kru U-53 harus bertahan di ruang sempit yang pengap. Makanan mulai basi, roti berjamur, air minum terbatas. Setiap hari adalah perjuangan fisik dan mental. Mereka terus siaga terhadap kapal perusak Amerika dan Inggris yang bisa muncul kapan saja. Setiap kali U-53 muncul ke permukaan untuk mengisi ulang baterai dan ventilasi udara segar, itu adalah momen paling berbahaya. Mereka tahu ada resiko tinggi bertemu kapal musuh yang berpatroli. Para pengawas di anjungan harus ekstra waspada, memindai cakrawala dengan teropong. Suasana tegang itu nggak pernah hilang. Berhasilnya misi U-53 sampai ke Amerika menunjukkan betapa tangguh dan berdedikasi para awak U-boat ini, namun dengan harga kesehatan dan kewarasan yang mahal. Terakhir, mari kita lihat kisah UB-110 pada Juli 1918, salah satu contoh horornya diserang depth charge. Kapal ini ditembakkan ke dalaman oleh kapal perusak Inggris, HMS Gary. Saat depth charge meledak di dekat lambung UB-110, interior UB-110 bergetar keras. Suara ledakannya memekakan telinga, disusul dengan suara pekikan logam yang melengking. Lampu padam meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Beberapa pipa pecah, menyemburkan air laut yang dingin ke dalam kapal bercampur dengan minyak dan puing-puing. Kru panik, berusaha mati-matian memperbaiki kerusakan di tengah kegelapan dan kepanikan. Beberapa orang tewas tenggelam di tempat karena air masuk terlalu cepat. Sisanya, yang masih hidup, mencoba untuk menyelamatkan kapal, tapi kerusakan terlalu berat. UB-110 terpaksa muncul ke permukaan, dan para awak yang selamat segera ditangkap oleh kapal perusak Inggris. Ini adalah akhir yang mengerikan, menggambarkan betapa cepatnya neraka bisa datang saat di bawah laut. Jadi kalau dirangkum, hidup di dalam kapal selam U-boat Jerman Perang Dunia I itu adalah pengalaman yang ekstrim. Bayangkan, ruang yang sempitnya minta ampun, bau menyengat yang gak pernah hilang, logistik yang serba terbatas bikin perut keroncongan, ditambah ketakutan konstan akan kematian. Saat ada perang nyata, semua rasa nggak nyaman itu bercampur aduk. Rasa pengap dan lapar yang udah sedih party yang barian itu, tiba-tiba diperparah dengan suara dentuman depth charge di luar. Setiap detik terasa panjang, setiap getaran kecil bikin jantung berdetak kencang. Itu membuat para kru merasa bahwa setiap menit bisa jadi menit terakhir mereka di dunia ini. Terperangkap di dalam kalengseng baja di bawah laut, jauh dari rumah. Sebuah pengorbanan yang luar biasa, dengan imbalan yang sangat kecil.